Adik-adik, di sini kakak-kakak masih menunggu loh bagi adik-adik yang mau memberikan kesaksian tentang selama adik-adik berada di rumah, bersaksi boleh tentang kenaikan kelas atau kelulusan adik-adik. Boleh nanti minta tolong mama atau papa buat videonya, jangan terlalu lama ya durasinya adik-adik ya. Lalu adik-adik boleh kirimkan kepada kakak-kakak yang mengajar di kelasnya masing-masing, atau adik-adik ingin menyapa temannya. Misalnya di sini Kak Ita ingin menyapa Kak Lydia. Halo Kak Lydia, apa kabar? Boleh ya, diisi kata-katanya apa. Ya adik-adik, ditunggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, hari ini luar biasa. Kita ada kesempatan berkumpul di sini. Tapi di rumah masing-masing ya. Tetap beribadah. Kita mau menikmati ibadah bersama dengan Tuhan, didampingi oleh Papa dan Mama. Adik-adik, pagi ini kakak mau mengajak adik-adik semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita lipat tangan kita, matanya ditutup. Ikutin kakak Pipit berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama keluarga, teman-teman yang ada di rumah, teman-teman TPI, dimanapun teman-teman kami berada, Tuhan menyertai mereka. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Wah, adik-adik sudah siap ya kita memuji nama Tuhan. Kita akan mulai dengan satu pujian dulu. Ingat kelas kecil dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Nah, pasti banyak gerakan yang dilakukan oleh lagu ini. Yuk kakak undang semua, kita nyanyikan pujian ini. Happy Ya Ya Ya, tangannya di pinggang. Ayo semangat, yuk kakak undang, bersuka cita. Siapa adik-adik? Happy Ya Ya Ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, happy
ada satu pujian yang mengajak kita jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan? Mendaki gunung, lewatin lembah, berenang, capek jadinya. Tapi tetap semangat di dalam Tuhan. Ayo kakak-kakak, mama papa, yuk kita sama-sama mendaki gunung, melintasi lembah-lembah untuk menikmati kasih Tuhan ciptaannya. Yuk kita nyanyikan pujian ini, Ku daki-daki. Siapa adik-adik? Mari kita mendaki. Aku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah engkau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena engkau Yesusku. Sekali lagi kita mendaki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah engkau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah engkau ada, di suka kau ada, di suku kau ada, karena engkau Yesusku, karena engkau Yesusku, karena engkau Yesus, karena engkau Yesusku, karena engkau Yesusku. Puji nama Tuhan. Nah, kita sudah bersuka cita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kakak undang semua untuk duduk yang manis. Kita akan menenangkan hati kita. Kita akan nyanyikan pujian seperti Samuel kecil yang taat mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Mari Tuhan berfirmanlah. Kita nyanyikan pujian ini. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap kau bentuk.
adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan, matanya ditutup, kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan Yesus yang menolong setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pelajari, boleh kami mengerti dan boleh membawa pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong setiap kami, menolong kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tentang kita ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Saya dan adik-adik adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari saat ini kita akan belajar bagaimana sih kita menjadi orang yang istimewa. Nah, dimulai dengan satu cerita adik-adik. Ada satu kelompok kawanan binatang. Kita bisa melihat di belakang ini ada binatang yang sangat bagus. Tuhan ciptakan begitu luar biasa dan istimewa. Nah, semua orang yang melihat binatang itu begitu bagus dan sangat menyenangkan. Tetapi ada satu binatang yang namanya buaya. Ada sekelompok buaya. Di situ adik-adik warnanya bermacam-macam. Nah, tetapi ada satu binatang buaya ini yang warnanya berbeda. Kenapa? Karena ada satu perbedaan sehingga membuat dia merasa tidak istimewa. Sebenarnya adik-adik kita semua, saya dan adik-adik adalah orang istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan. Ya, kita bersama-sama membaca ya. Di sini ada firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama, yaitu di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat-a dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita ulang lagi ya, Yesaya 43 ayat yang keempat-a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berbicara saya dan adik-adik adalah berharga di mata Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita. Nah, kembali kepada cerita kawanan daripada buaya tadi adik-adik. Nah, kita akan melihat buaya yang sebenarnya gambarnya warnanya seperti ini adik-adik. Nah, warnanya kehitam-hitaman, ada kekuning-kuningannya, dan juga warnanya seperti ini. Nah, nih adik-adik bisa lihat ya. Siapa yang pernah lihat buaya? Ayo angkat tangan. Buaya menakutkan enggak? Atau buaya itu sangat melihatnya sangat lucu? Pasti adik-adik ada yang takut, ada yang merasa lucu, ada yang ngeri adik-adik. Tetapi adik-adik ada satu buaya yang begitu sedih adik-adik. Kenapa? Warnanya ternyata berbeda dengan buaya-buaya yang lainnya. Nah, ini dia adik-adik. Warnanya berwarna hijau adik-adik. Dia sangat sedih, menganggap bahwa dirinya jelek, dia tidak istimewa, dia berbeda dengan teman-temannya, sehingga adik-adik dia merasa sepi dan dia dikucilkan oleh teman-temannya. Kenapa? Karena warnanya yang berbeda. Tetapi adik-adik suatu saat ada seorang gadis kecil sedang menyiram bunga, dan buaya hijau ini sedang berjalan-jalan di taman adik-adik. Dan dia ingin mendekati perempuan itu, bagaimana supaya anak kecil ini bisa tertarik dengannya. Dia menceburkan dirinya ke lumpur adik-adik. Brrr. Nah, warnanya tidak hijau lagi, tetapi warnanya menjadi warna lumpur adik-adik. Nah, sayang adik-adik, turunlah hujan. Akhirnya adik-adik, warna yang lumpur itu ternyata kena air hujan, dan warna hijaunya kelihatan lagi. Begitu adik-adik, perempuan tadi yang perempuan kecil ini, gadis kecil ini melihat buaya yang begitu kena lumpur dan warnanya kehijau-hijauan yang menjadi buruk rupa, lari adik-adik ketakutan.
Nah, adik-adik, buaya ini menjadi sedih. Ternyata anak gadis yang diharapkan mau bersahabat dengan dia tadi, ternyata adik-adik nggak mau. Aduh, sedih sekali. Nah, tetapi adik-adik suatu saat buaya hijau ini ketemu lagi sama si gadis kecil ini, adik-adik. Nah, ternyata apa yang dilihat adik-adik? Ternyata gadis kecil ini tersenyum pada buaya yang hijau ini dan dia menyapa, "Hai buaya hijau yang cantik." Nah, adik-adik, buaya hijau ini sangat senang sekali. Kenapa? Ternyata gadis kecil tadi tidak takut dengan dia, tetapi dianggapnya dia adalah buaya yang cantik. Walaupun berbeda dengan yang lainnya, tetapi dia adalah cantik menurut gadis kecil tadi, adik-adik. Akhirnya adik-adik dia merasa senang sekali dan dia merasa bahwa dia tidak lagi menjadi orang yang tidak istimewa, menjadi orang yang jelek, sehingga adik-adik dia tidak kesepian lagi. Karena apa? Karena punya teman. Siapa tadi temannya? Yaitu gadis kecil yang menjadi sahabatnya. Nah, adik-adik, kadangkala adik-adik suka begitu, bukan? Merasa dikucilkan sama teman-teman, merasa sendiri, merasa sedih, ditinggal sama orang-orang yang ada di sekitarnya yang begitu adik-adik harapkan untuk bisa menjadi sahabat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak seperti itu, adik-adik. Tuhan Yesus menganggap bahwa kita ini adalah orang yang sangat berharga, orang yang istimewa. Oleh sebab itu, adik-adik tidak boleh sedih, tidak boleh berburuk sangka seperti buaya hijau ini. Tadi merasa kesepian. Nah, adik-adik, mari kita lihat. Tuhan Yesus sangat senang, sangat sayang sama anak-anak kecil, juga kepada adik-adik semua. Oleh sebab itu, jangan ada satu orang pun yang merasa bahwa tidak istimewa, tidak berharga. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat suka sekali kepada anak-anak kecil. Nih, adik-adik bisa lihat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga bisa bercakap-cakap dengan anak-anak kecil. Oleh sebab itu, hari ini adik-adik tidak boleh merasa sedih, tidak boleh merasa kecewa, tidak boleh merasa bahwa adik-adik buruk rupa dan tidak istimewa. Adik-adik adalah spesial di mata Tuhan. Adik-adik adalah orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi, mari kita baca firman Tuhan tadi yang mengingatkan adik-adik sekalian dan saya, yaitu bahwa kita adalah orang yang berharga, yang spesial, yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita baca sekali lagi ya sebelum kita berdoa. Dikatakan di sini Yesaya 43 ayat yang keempat-a. Dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik adalah orang yang istimewa, orang yang spesial, dan orang yang berharga di mata Tuhan. Tidak boleh ada yang sedih lagi, tetap sukacita, tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tidak boleh kecewa dan tidak boleh sedih lagi, karena engkau dan kakak adalah orang yang istimewa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Kita berdoa ya. Yuk, kembali tangan dilipat, mata ditutup dengan sikap yang baik ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Bila Engkau materaikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan, kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa saya adalah orang yang istimewa, orang yang spesial, orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hari-hari yang Kau berikan, hari ini kami tidak sedih lagi, kami tidak kecewa lagi, tetapi Tuhan, kami akan bersukacita bersama dengan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.